kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM 2019310563. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Idlal Awalul Anisa, NIM 2019310565. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Yuda Pratama, NIM 2019310567. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Viryo Indiargo dengan NIM 2019310633. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Reda Firnola Nurdiana Ibrani dengan NIM 2019310635. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fedi Dewi Puspitasari, NIM 2019310638. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia Asara Amdriani dengan NIM 2019310647. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 2019310686. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rama Putri Wardani dengan NIM 2019310739. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam keluaran dua atau lebih, baik jasa ataupun produk, yang disebut sebagai biaya bersama atau common cost. Jenis-jenis departemen. Terdapat dua kategori departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Departemen produksi secara langsung bertanggung jawab kepada pembuatan produk atau jasa yang dijual pada pelanggan. Sedangkan departemen pendukung menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Jenis-jenis dasar alokasi. Departemen produksi membutuhkan jasa pendukung, oleh sebab itu biaya departemen pendukung ditimbulkan oleh aktivitas departemen produksi. Nah, faktor-faktor penyebabnya adalah variabel atau aktivitas dalam departemen produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Tujuan alokasi. Tujuan alokasi terdiri dari 5. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan suatu kesepakatan harga yang saling menguntungkan. Yang kedua, untuk menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, untuk menilai persediaan. Dan yang terakhir yaitu untuk memotivasi para manajer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalokasian dari satu departemen ke departemen lainnya. Ada 3. Yang pertama yaitu tarif pembebanan tunggal atau single rate method, yaitu tidak membedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Metode ini mengalokasikan biaya di setiap kumpulan biaya menggunakan tarif yang sama per unit dari basis alokasi tunggal. Kemudian keuntungannya yaitu yang pertama lebih murah untuk diterapkan, yang kedua menawarkan kepada departemen pengguna beberapa kendali operasi atas biaya yang mereka tanggung. Untuk kerugian dari metode ini yaitu dapat menyebabkan manajer departemen membuat keputusan yang menjadi kepentingan terbaik mereka, tetapi mungkin tidak efisien untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada tarif pembebanan berganda atau disebut dengan nama dual rate method, yaitu membagi biaya setiap departemen menjadi 2 kumpulan biaya variabel dan kumpulan biaya tetap, serta mengalokasikan setiap kumpulan menggunakan basis alokasi biaya yang berbeda. Untuk keuntungan dari dual rate method ini yaitu yang pertama, membantu manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu mengalokasikan biaya tetap berdasarkan penggunaan yang dianggarkan, membantu departemen pengguna dengan merencanakan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada penggunaan aktual versus yang dianggarkan. Kemudian memilih metode alokasi biaya departemen langsung. Ada 3. Yang pertama yaitu metode langsung atau disebut dengan nama
Direct Allocated Support Department Cost, mengalokasikan biaya dukungan hanya ke departemen pengoperasian. Metode ini tidak mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen pendukung lainnya. Yang kedua ada metode berurutan, biasa dikenal dengan nama step down partially. Metode ini mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen pendukung lainnya, juga dikenal dengan nama metode alokasi sekuensial. Kemudian yang ketiga ada metode timbal balik atau disebut dengan nama Reciprocal Fully Allocated Support Department Cost. Metode ini mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen operasi dengan sepenuhnya mengenali layanan timbal balik yang disediakan di antara semua departemen dukungan. Metode timbal balik ini sepenuhnya menggabungkan hubungan antara departemen ke dalam alokasi biaya departemen pendukung. Dikenal dengan nama metode matriks. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif overhead departemen dan perhitungan biaya produk. Tarif biaya overhead dihitung dengan menambahkan biaya pendukung yang dialokasikan ke biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri pada departemen produksi dan membaginya dengan beberapa ukuran aktivitas seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Baik, selanjutnya adalah pengertian produk gabungan. Produk gabungan atau yang disebut juga dengan joint cost adalah suatu proses produksi yang menghasilkan beberapa produk yang berasal dari satu jenis atau satu macam bahan baku yang diproduksi secara serentak atau bersama-sama, di mana nilai produk ini masing-masing berbeda. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi produk bersama. Biaya produk bersama harus dapat dibebankan kepada masing-masing produk agar dapat ditentukan nilai persediaan di dalam menghasilkan laba bersih. Metode alokasi biaya bersama atau joint cost ke masing-masing produk ada 3. Yang pertama, metode nilai jual atau harga pasar. Yang kedua, metode kuantitatif unit atau satuan fisik. Dan yang ketiga yaitu metode biaya per unit. Metode biaya per unit ada 2. Yang pertama, metode rata-rata tertimbang, dan yang kedua, metode rata-rata sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode nilai jual atau harga pasar. Karakteristiknya yaitu 1. Joint cost dialokasikan sesuai dengan nilai jual masing-masing produk. Dan yang kedua, metode ini mempunyai hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan harga jual. Harga jual produk ditentukan atas dasar biaya produk yang dikeluarkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi untuk metode nilai pasar atau harga jual. Nilai pasar diketahui saat titik pisah atau split off. Dengan prosedur ini, total joint cost dialokasikan di antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan sehingga diperoleh rasio individual dari nilai pasar terhadap total nilai pasar dikalikan dengan joint cost. Rumus alokasi joint cost per produk yaitu total nilai pasar per produk dibagi dengan total nilai pasar semua produk dikalikan joint cost. Prosedur akuntansi untuk metode nilai pasar atau harga jual. Nilai pasar tidak diketahui saat titik pisah atau split off. Pada metode ini, nilai pasar pada saat titik pisah produk tidak diketahui, khususnya tambahan proses pengolahan berada pada kondisi siap untuk dijual. Pada metode ini dilakukan perhitungan nilai pasar hipotesis dengan cara mengurangi tambahan biaya pemrosesan kembali dengan nilai pasar produk. Rumus alokasi joint cost produk adalah total nilai pasar hipotesis per produk dibagi dengan total nilai pasar hipotesis semua produk dikali joint cost dan ditambah dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kuantitatif. Metode kuantitatif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas hasil produksi digunakan sebagai dasar untuk alokasi joint cost. Yang kedua, alokasi joint cost ke masing-masing produk dilakukan dengan cara total unit per produk dibagi total unit semua produk dikali joint cost. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode biaya per unit.
digunakan untuk menghitung unit cost, kemudian biaya per unit dikalikan dengan unit yang diproduksi untuk menghitung alokasi joint cost ke masing-masing produk. Rumusnya, unit cost sama dengan total joint cost per jumlah produk. Yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, kuantitas produksi dikalikan dengan angka penimbang, dan hasil kalinya digunakan sebagai dasar pengalokasian biaya bersama.